Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Firdaus dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Semester 2, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan. Saya di sini akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu mengenal apa itu hadits dhaif, sekaligus memenuhi tugas mata kuliah tersebut yang diampu oleh Bapak Ujang Dede Nurul Hakim. Semoga beliau selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita masuk ke dalam materi ulumul hadis ini. Sebelum daripada pengertian hadis dhaif, hadis menurut muhaddisin atau seseorang yang ahli hadis mengkategorikan bahwa hadis dibagi menjadi 3, ditinjau dari segi kualitas lemah atau kuatnya. Hadisnya yaitu hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari hadis dhaif. Hadis dhaif secara bahasa adalah lawan kata dari qawiyun atau kuat, yaitu lemah. Lemah di sini maksudnya adalah lemah yang maknawi. Menurut Mahmud Tahan, seorang pelopor hadis, dalam kitabnya yang berjudul Ta'isyiru Mustolahil, lemah itu ada 2, yaitu lemah hasi yang dapat dirasakan atau secara fisik, dan maknawi yang non-fisik atau secara tersirat. Nah, hadis dhaif ini termasuk yang maknawi. Lalu, secara istilah hadis dhaif adalah seperti yang disampaikan oleh Ibnu Sholeh yang dikutip oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi adalah malam, yajma, sifat as-sohih wal hasan. Artinya yaitu yang tidak terkumpul sifat-sifat sohih dan sifat-sifat hasan. Intinya hadis dhaif ini adalah hadis yang berada di bawah dan yang tidak memenuhi persyaratan hadits sohih dan hasan. Hadis dhaif tidak sama dengan hadis maudhu atau palsu. Hadits dhaif memang dinisbahkan kepada Muhammad, tetapi perawi hadisnya tidak kuat hafalan ataupun kredibilitasnya, atau ada silsilah sanad yang terputus. Sementara hadits maudhu, ialah informasi yang mengatasnamakan Nabi Muhammad, tetapi sebenarnya bukan perkataan Muhammad. Lalu, apa sih yang menjadi sebab hadis dhaif dikatakan lemah? Penyebabnya karena 1. Terputus rantai periwayatannya, atau sanad. Jadi silsilah periwayatannya tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Adanya kelemahan cacat pada seorang atau beberapa orang penyampai riwayat, atau disebut perawi hadis tersebut. Contohnya kurangnya ingatan, tidak adil, dan sering keliru. Inilah yang dapat menyebabkan melemahnya hadis. Selanjutnya ini ada beberapa contoh dari hadis dhaif. Yang pertama dari Ibnu Al-Jauzi. Beliau meriwayatkan, an-naduru ilal farji, yurisu tomsa'il, ama. Yang artinya melihat kemaluan, atau farji itu, mengakibatkan buta. Nah, ini dikatakan hadis dhaif. Mengapa? Karena yang menyampaikan atau meriwayatkan hadis itu tidak jelas sanadnya, perawi tersebut menurut ulama tidak bersanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua ada hadis yang berbunyi, an rojulan sa'ala nabiyya, ayyul islami hoir? Qala tutimut ama wa takro salama ala men arofta wa men lam ta'aruf. Artinya, bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi, Islam manakah yang paling baik? Nabi menjawab, engkau memberikan makan, mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang belum engkau kenal. Di sini dikatakan hadis dhaif, karena seorang lelaki yang bertanya itu tidak diketahui siapa namanya. Nah, jadi apakah hadis dhaif ini bisa digunakan? Para ulama sepakat bahwa mengamalkan hadis dhaif dibolehkan, selama tidak berkaitan dengan hukum halal dan haram, akidah, dan hanya sebatas fadailul amal, keutamaan amal, motivasi dalam beribadah. Dengan demikian, menyampaikan hadis dhaif, seperti mengutip hadis dhaif dalam buku atau menyampaikannya dalam pengajian dan majelis taklim dibolehkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, karena saya di sini memanfaatkan suara AI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.